Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki konsekuensi dan memiliki tanda-tanda. Sebagai bukti cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ada beberapa perkara. Di antaranya yang pertama, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengharuskan adanya pengagungan. Orang yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti dia akan mengagungkan, memuliakan, meneladani beliau dan mendahulukan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam atas segala ucapan makhluk serta mengagungkan sunnah-sunnah beliau. Yang kedua, di antara konsekuensi dan tanda-tanda cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mentaati apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan setiap muslim dan muslimah untuk taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena dengan taat kepada beliau menjadi sebab seseorang masuk ke dalam surga. Kita wajib mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menjalankan apa yang diperintahkannya dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Hal ini merupakan konsekuensi dari syahadat, kesaksian bahwa beliau adalah Rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala. Dalam banyak ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk menaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ada yang diiringi dengan perintah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul." Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 59. Terkadang pula Allah Subhanahu wa ta'ala mengancam orang yang mendurhakai Rasulnya sebagaimana dalam firman-Nya, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Maka hendaklah orang yang melanggar perintah Rasul, hendaknya mereka takut akan ditimpa fitnah, cobaan, atau ditimpa azab yang pedih. Al-Quran Surat An-Nur ayat 63. Artinya, hendaknya mereka takut jika hatinya ditimpa fitnah kekafiran, nifaq, kemunafikan, bid'ah, atau siksa yang pedih di dunia, baik berupa pembunuhan, hukuman had, pemenjaraan, atau siksa-siksa lain yang disegerakan. Hal ini disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan ketaatan dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sebab seorang hamba mendapatkan kecintaan Allah dan ampunan atas dosa-dosanya. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan ketaatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai petunjuk dan mendurhakainya sebagai suatu kesesatan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa in tuti'uhu tahtadu." Dan jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapatkan petunjuk. Al-Quran Surat An-Nur ayat 54. Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan bahwa pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat teladan yang baik bagi segenap umatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri teladan yang baik bagimu,
yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala berkata, ayat yang mulia ini adalah pokok yang agung tentang meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai perkataan, perbuatan, dan perilakunya. Untuk itu, Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan manusia untuk meneladani sifat sabar, keteguhan, kepahlawanan, perjuangan, dan kesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menanti pertolongan dari Rabb-Nya Azza wa Jal pada waktu perang Ahzab. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan salawat dan salam kepada beliau hingga hari kiamat. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Konsekuensi cinta kepada Nabi Muhammad SAW yang ketiga adalah membenarkan apa saja yang beliau sampaikan, karena Rasulullah SAW tidak berkata menurut hawa nafsunya, melainkan berdasarkan wahyu dari Allah. Konsekuensi yang keempat adalah menahan diri dari apa saja yang dilarang dan dicegah oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab." Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya. Al-Quran Surat Al-Hasyr ayat ke-7.